Fatwa tarjih ini diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 halaman 209 tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa ini perlu kita baca? Karena pertanyaan yang sama selalu berulang setiap tahun, sehingga sebelum bertanya kita jawab terlebih dahulu. Jadi ini termasuk pertanyaan yang rutin, yang sering ditanyakan setiap tahun, padahal jawabannya juga selalu sama, tetapi selalu ditanyakan. Baik, jadi pertanyaannya, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan dalam buku Tanya Jawab Agama ini di jilid 2 halaman 209 yang punya, atau bisa jadi punya Bapak Ibu nanti di halaman yang berbeda, tetapi insya Allah muatannya masih sama. Pertanyaannya, saya pernah mendapat keterangan seorang mubalik bahwa mengucap selamat hari Natal itu haram hukumnya. Ini kata penanya. Tetapi salah satu dari perguruan tinggi Muhammadiyah pernah mengucapkan seperti itu. Kata penanya, saya menjadi bingung bagaimana sebenarnya. Penanya ini namanya Bapak Ahmad Toharuddin dari Malang. Baik, jadi penanya menyampaikan pernah mendengar dari mubalik bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Tetapi di lain pihak itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah pernah mengucapkan seperti itu. Tentu bukan perguruan tingginya, tapi tokohnya. Maka penanya ini bingung bagaimana sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya? Baik, jawaban dari Majelis Tarjih untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan saudara, baiklah, disampaikan di sini fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat beragama lain. Jadi kalau untuk bekerja sama dengan umat beragama lain itu hukumnya boleh, tentu dalam masalah-masalah yang terkait dengan keduniaan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa kita sebagai umat Islam tidak dilarang ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Demikian pula di dalam surah Luqman ketika menjelaskan seorang anak yang orang tuanya belum masuk Islam. Di situ disebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Jadi poin pertama, kita umat Islam boleh bekerja sama dan bergaul dengan umat beragama lain dalam masalah yang berhubungan dengan keduniaan. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Jadi menurut fatwa tarjih di sini, umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Sudah sangat tegas di situ bahwa hubungan kita dengan umat beragama lain yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah, maka sikap kita adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik. Jadi jelas
kalau berhubungan dengan masalah agama, akidah dan ibadah, sikap kita kepada umat beragama lain adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak mencampur adukkan akidah kita, agama kita, ibadah kita dengan ibadah umat beragama lain. Yang ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam, sebagaimana bahwa dalam hal ini didasarkan di dalam surah Maryam ayat 30 sampai 32, surat Al-Maidah 75 dan surat Al-Baqarah ayat 285, bahwasanya kita mendudukkan posisi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Yang keempat, masih menurut fatwa tarjih, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, barang siapa yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu mempunyai anak dan berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran, sebagaimana yang ditulis di dalam fatwa majelis tarjih, orang itu kafir atau musyrik. Jadi menurut fatwa majelis tarjih, ketika meyakini Tuhan itu lebih dari satu, atau meyakini Tuhan itu punya anak, atau meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka itu termasuk bentuk kekufuran dan kesyirikan. Hal ini didasarkan kepada surah Al-Maidah ayat 72, ayat 73 serta surat At-Taubah ayat 30. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita semua sudah hafal, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Allahus Samad, Allah lah, kepada Allah lah kita semua bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keyakinan kita bahwasanya Allah itu esa, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara. Adapun jika ada umat beragama lain yang punya keyakinan yang berbeda, maka prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nomor 6, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Ini adalah sebuah kaidah tar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwasanya menolak atau menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah urusan syubhat atau yang samar-samar. Atas dasar pertimbangan itu, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan, ini fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Jadi ini fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikutip Majelis Tarjih, bahwa perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang sudah diterangkan pada poin sebelumnya. Artinya tidak sama dengan keyakinan kita umat Islam. Yang kedua,
Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia yang dikutip oleh Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwasanya mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Yang ketiga atau C, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Lalu bagaimana kesimpulan dari Majelis Tarjih? Majelis Tarjih menyimpulkan dari fatwa itu, khususnya poin B, bahwa mengikuti perayaan Natal haram hukumnya, sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Baik, jadi ini kesimpulan dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Fatwanya sudah jelas. Nah, itu terdapat dalam buku Tanya Jawab Agama halaman 209 dan 210 jilid 2. Baik, saya ulangi kesimpulannya. Kesimpulan dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang perayaan Natal bersama dan mengucapkan selamat Natal menurut Majelis Tarjih. Yang pertama, bahwa perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya untuk merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang sudah diterangkan sebelumnya yang tadi kita baca. Artinya bahwa keyakinan kita tentang Nabi Isa berbeda dengan keyakinan umat lain tentang Nabi Isa. Yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disetujui oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Sehingga kesimpulannya, khususnya mengikuti perayaan Natal haram hukumnya, sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi ini bahasanya diperhalus menggunakan kata-kata mengucapkan selamat hari Natal itu sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ini sama halnya ketika di satu ruangan ada tulisan Alhamdulillah Anda tidak merokok. Itu kata-katanya diperhalus. Tapi hakikatnya sama enggak di situ? Sama. Maka di sini disebutkan sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai warga Muhammadiyah, tunduk dan patuh kepada fatwa Majelis Tarjih. Baik, ini sekedar kutipan fatwa. Nanti bagi teman-teman yang pengen memperdalam lagi, ingin membaca lagi, bisa dibaca di jilid 2 halaman 209 dan 210.